Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas analisa saham BCTM ya. Sudah rilis laporan kuartal 2 2023 tanggal 27 Juli kemarin ya, dan hari tanggal 28 harganya nggak kemana-mana teman-teman ya, masih tetap di 660. Terakhir saya update saham BCTM ini di tanggal 11 Maret 2023 ya. Kinerja harga sahamnya kalau kita lihat untuk jangka panjang 3 tahun sampai 10 tahun masih floating profit, namun kalau setahun belakangan ya masih floating minus kecuali 1 bulan yang lalu ya. 1 minggu ini harganya juga nggak kemana-mana. Year to date sendiri 2023 masih negatif 7,04% dan harga tertinggi setahun terakhir 755, terendahnya 640. Jadi ini sedang berada di dekat titik terendahnya selama setahun terakhir. Seperti biasa nanti kita akan bahas BCTM ini dari 4 analisa. Yang pertama nanti kita akan bahas fundamentalnya, kinerja secara umumnya, dan segmentasi dari pinjaman BCTM ya. Kemudian nanti dari seasonality kita akan cek biasanya di bulan apa saja saham ini berpotensi naik. Kemudian dari bandarmologi, peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya seperti apa setahun terakhir. Dan terakhir teknikal kita akan review analisa teknikal tanggal 11 Maret di video yang sebelumnya. Kemudian kita akan cek bagaimana arah harga ke depannya. Nah, sekarang ini langsung aja ya. Kalau BCTM ini bank ya, sama seperti pada bank pada umumnya. Kalau kita lihat segmentasinya untuk pinjamannya dia itu ada di konsumtif itu ada total 59% dan produktif ada 40,73%. Untuk konsumtif sendiri ada multipurpose ya 49,46%. Gadai 4,68% dan lain-lainnya ada 5,13%. Untuk yang produktif ini mikro 12,69%, UMKM 11,96%, kemudian ada komersial dan corporation ya 15,18%. Jadi 40,73% ini pinjamannya ke arah sini teman ya, produktif loan. Oke, sekarang kita akan masuk kinerja di kuartal 2 2023 ya. Kalau kita lihat ini grafiknya masih naik terus ya, masih mencetak rekor lagi, kenaikan lagi di tahun 2023 khususnya kuartal 2 ya. Ini laba kotornya juga sama. Untuk laba usaha bukan yang tertinggi ya. Namun laba bersih ini juga eh masih yang tertinggi teman-teman ya. Jadi masih tertinggi. Oke, kalau kita lihat dari struktur pendapatannya ini nggak banyak berubah, teman-teman ya, nggak banyak berubah. Yang turun adalah beban usahanya dari 2022, namun ini ya kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya ini malah justru naik ya. Untuk laba usahanya ini naik lagi secara persentase 31,2% dibandingkan 2022, 2021 dan 2020 ini sudah mulai naik lagi ya teman-teman ya. Kemudian laba bersihnya ini 23,7%, jadi cukup tinggi ya, 23% laba bersih dibanding dengan pendapatannya. Nah, ini adalah kinerjanya teman-teman ya untuk pendapatannya dari kuartal 2 2022 ke kuartal 3 2023, kuartal 2 2023 maksudnya, itu pendapatannya naik 2,7%. Ini kuartal year on year ya, year on year kuartal 2. Ya, kemudian kalau kita lihat laba kotornya juga naik, laba bersihnya juga naik cukup signifikan ya 14,7%. Untuk performance di semester satunya sendiri kalau kita lihat untuk secara pendapatan masih naik ya, namun kalau kita lihat labanya, laba kotornya ini negatif teman-teman ya, negatif. Jadi di kuartal 1 mungkin rada berat ya dibantu oleh kuartal 2 karena tadi kuartal 2 ini positif ya teman-teman ya. Namun kalau digabung dengan kuartal 1 ternyata jadi negatif ya, sehingga secara keseluruhan satu semester ini negatif teman-teman ya. Untuk update dari rasio keuangan ya, update terakhir 30 Juni 2023 dibanding 30 Juni 2022. Seperti biasa ya, KPMM atau modal sendirinya ini meningkat ya, dan ini jauh di atas standar. Kemudian aset produktif yang bermasalah ini juga di bawah 2% ya, artinya bagus. Ya, kemudian CKPN-nya, nah ini CKPN-nya mungkin jadi perhatian ya, karena lebih kecil dibandingkan NPL gross meskipun masih lebih besar daripada NPL net ya. Namun biasanya kalau yang jaga-jaga ya biasanya di atas NPL gross.
Ya, jadi nggak heran kalau misalnya tadi labanya cukup tinggi ya karena dia mencadangkannya tidak di atas NPL gross. Ya, untuk ROA-nya masih 1,91. Ya, ini di bawah 2% ya, jadi masih kecil, ini turun daripada tahun semester 1 2022. Untuk ROE-nya juga turun ya, ROE-nya juga turun dan masih di dalam batas wajar. Net interest margin-nya ini juga naik ya, net interest margin-nya naik, eh, masih di area standar ya, batas wajar aja. Boponya ini juga di batas wajar, CIR-nya di bawah 40%, di mana ini bagus ya. Kemudian LDR-nya di sini rendah teman-teman ya. Di sini LDR-nya rendah, namun sudah meningkat ya. LDR-nya sudah meningkat ya, namun ini jauh di bawah standar ya. Bagus sih likuiditasnya jadi oke ya, tapi tidak efektif ya. Oke, ini secara rasio keuangan ya, secara overall sih tidak ada masalah yang berarti ya teman-teman ya. Oke, untuk valuasinya sendiri kalau pada saat video ini dibuat ini PBV-nya masih di bawah 1, 0,86 ya, kemudian PI-nya di 6,88. Kalau kita lihat ya, ini PBV paling rendah ya selama ini. Ya, dari 2012 ini PBV paling rendah BCTM teman-teman ya. Untuk pernya juga ya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya, namun enggak terlalu jauh ya. Pernya memang di kisaran ini ya, jadi enggak terlalu jomplang. Yang jomplang ini PBV ya, dulu pernah di 1,3, 1,4, ini sekarang di 0,86. Untuk ROE-nya sendiri tadi 12,59 ya, kita bayarnya di PBV 0,86, jadi earning yield-nya ini 14,61. Jadi ini masih di harga wajarnya teman-teman ya, antara 10 sampai 15% per tahun. Book value-nya 765 ya. Jadi untuk mendapatkan harga wajarnya di 10 sampai 15% earning yield per tahun itu harganya ada di 635 sampai 964. Jadi harga saat ini 660 itu masih di range harga wajarnya dia. Ya karena memang harganya ini memang apa ya, memang nggak kemana-mana ya. Di situ-situ aja ya, di bolak-balik di harga wajarnya. Ya, jadi biasanya yang ngambil ini hanya untuk mengambil dividen aja yang mengambil saham ini ya, karena yieldnya cukup tinggi kalau kita lihat di sini, ya. Yieldnya sebelumnya ini 8% ya, cukup tinggi dan ini rutin membagikan dividen ya. Rutin bagian dividen bahkan pada saat COVID ya, dia nggak bergeming ya. Kalau kita lihat ya dia konsisten ya, dividen payout ratio-nya ini konsisten kisaran 50%. Jadi ini bisa diandalkan untuk masalah dividen. Ini adalah prediksi dari dividen ya, di video saya yang sebelumnya 51 ternyata keluarnya 53. Dan ini adalah prediksi untuk di tahun 2024 berdasarkan data sampai kuartal 2 atau sampai semester 1 2023 ya. Kira-kira akan membagikan dividen 48 dengan harga saat ini ya yieldnya 7,3% nanti di sana. Ya di tahun depan 2024. Jadi masih di atas bunga deposito ini masih oke teman-teman ya. Untuk apa investasi dan untuk mendapatkan dividen. Nah, untuk seasonality sendiri kalau kita lihat ya ini akan menarik nanti di bulan Agustus karena ini bulan Juli tinggal hari Senin ya. Tinggal 1 hari kerja saja. Jadi hari Selasa sudah Agustus dan ini potensi untuk naiknya cukup tinggi. September nanti turun lagi. Nah, nanti di kuartal 4 ini potensi untuk naiknya cukup oke ya. Apalagi Desember ya. Oke, itu dari seasonality. Sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya. Ini adalah pemegang sahamnya. Ya, ada Pemda tingkat 1, ada 38 kabupaten Pemda, kabupaten kota, kemudian ada masyarakat 20,48% ya. Kemudian ini ada Busrul, Tony Prasetyo ini sepertinya kalau tercatat di sini mestinya ini adalah komisaris dan direksi. Ya, untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri kalau kita lihat meningkat ya, meningkat 10% lebih ya dari year to date. Jadi 2023 ini sudah menaik 10% lebih jumlah pemegang sahamnya naik cukup banyak. Sementara partisipasi investor asing di pergerakan saham BCTM ini tidak terlalu signifikan ya, hanya eh, belasan persen ya. Namun kalau kita lihat dari net buy-nya ini sedang buang barang terus-menerus ya. Nah, kita lihat saja lebih detailnya. Ternyata betul ya, investor asing selama setahun terakhir itu sedang buang barang, teman-teman ya, berkelanjutan terus-menerus buang barang ya.
Siapa yang menampung? Yang menampung adalah investor retail lokal, teman-teman ya. Jadi ini dengan setia membeli terus dari investor asing yang buang barang. Investor asing yang paling banyak buang barang adalah reksadana asingnya dari 22,1% sekarang tinggal 15,52%. Jadi kalau misalnya masih posisinya seperti ini terus ya harganya akan tertahan ya selama demand-nya seimbang ya. Artinya eh, investor retail lokal antusias membeli karena ini yang membeli kan investor retail lokal ya yang paling banyak. Kemudian di sini ada dana pensiun ya dari awal sampai sekarang ini balik ke semula. Kemudian yang lokal corporate juga ada yang beli teman-teman ya. Namun di akhir-akhir aja ya, ini kemarin juga jual ya. Jadi yang masih konsisten beli di BCTM ini hanya investor retail lokal teman-teman ya. Sementara yang lainnya ini jual semua ya setelah selama setahun terakhir ya. Oke, ini adalah kesimpulannya masih sedang dalam proses distribusi ya. Tadi juga kepemilikannya juga naik ya. Dan kalau kita lihat di sini porsinya investor retail lokal bahkan menjadi pemegang saham terbesar ya di sini ya 51,31% yang sebelumnya hanya 36%. Meskipun di sini sudah yang terbesar ya. Namun di sini semakin dominan ya. Jadi ini untuk apa berpotensi untuk mendapatkan capital gain-nya mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil. Untungnya ada dividen rutin teman-teman ya. Tapi untuk capital gain kalau misalnya megang investor retail lokal terlalu banyak ya mungkin butuh butuh ini beli balik lagi teman-teman ya. Reksadana asing beli balik lagi mungkin harganya bisa naik kita bisa dapat dari capital gain. Nah, untuk bulan Juli sendiri di sini kalau kita lihat secara eh, apa overlay bandarmologi ini sedang distribusi dari bandar detektor juga distribusi, kemudian dari Broksum juga terlihat sedang distribusi ya. Jadi ini sedang distribusi di bulan Juli masih dilanjutkan distribusinya. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 11 Maret 2023 ya. Waktu itu harganya masih di sini 740. Saya prediksi turun ke 685, 687, 685, naik ke 740, turun lagi ke 685, kemudian naik ya. Nah, yang terjadi adalah betul turun ke 685, 687 di sini langsung naik balik lagi ke 740, turun lagi ya, kan dua kali ya, turun ke 685 dua kali, satu, dua, namun yang kedua ini gap down teman-teman ya, dia nggak balik mantul ke atas lagi, nggak mantul ke atas dan lanjutin ke naik ke sini, namun malah tambah turun ke garis support berikutnya di 635 kisaran di sini ya 635 dan dia sideways saja di sini ya. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana ya? Nah, kalau misalnya lagi distribusi besar-besaran, investor retail nampung ya, ya harganya akan di sini-sini aja teman-teman ya. Akan ada di range 635. Harapannya investor retail eh apa lebih antusias membeli ya, lebih antusias membeli sehingga harganya nanti akan dinaikin sebentar ya ke sini, kemudian dia akan turun ya ke 585 ya. Jadi kalau misalnya sampai di sini mungkin ini cukup menarik teman-teman ya untuk dikoleksi ya. Oke, itu sih harapan ya, harapan kalau yang belum punya barang. Kalau yang sudah punya barang sih harapannya tentu saja naik. Oke, ini dari analisa teknikal, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan seperti apa. Terakhir kita akan bahas risamnya. Tadi fundamental ya, kinerja jangka panjangnya naik ya untuk kuartal 2 selama 12 tahun terakhir. Kinerja jangka pendeknya juga naik ya, year on year kuartal 2. Valuasi di harga wajar rutin bagi dividen, forecast untuk tahun 2024 ada di 7,3% berdasarkan performance semester 1 2023. Seasonality nanti potensi naik ada di bulan Agustus atau bulan depan dan nanti ada di kuartal 4. Kemudian secara bandarmologi setahun terakhir masih distribusi ya, kemudian bulan Juli ini juga masih dilanjutkan distribusi ya teman-teman ya. Kemudian secara teknikal ini sedang sideways. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BCTM. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri kalau mau beli atau jual saham BCTM.
Ya, sampai di sini dulu video analisa saham BCTM, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.